Jumlah rakyat Arab Saudi itu 17 juta. Jumlah umat Islam di Indonesia 230 juta. Ya kan? Ada 20 juta lebih non muslim. Ya, umat Islam 230 juta. Jadi umat Islam terbesar di dunia itu di Indonesia. Nomor 2 terbesar di dunia di Pakistan. Pakistan 200 juta. Yang ketiga terbesar umat Islam di dunia itu adalah di Mesir. Yang keempat di India. Di India ada 110 juta umat Islam. Kemudian umat Islam terbesar di dunia itu ada di Rusia, ada di Azerbaijan, di Bosnia, daerah-daerah kawasan Rusia dahulu. Jadi umat Islam yang terbesar adalah di Indonesia. Yang paling banyak naik haji di seluruh dunia adalah di orang Indonesia. Jadi di Indonesia ini umat Islamnya betul-betul banyak. Dan Islam datang ke Indonesia dengan damai. Tidak ada mengatakan ini sesat, ini kafir. Karena kafir semua waktu itu Hindu dan animisme itu kafir semua, kan tidak pernah dikafirkan. Tidak pernah dikatakan bid'ah. Tidak pernah dikatakan sesat. Tapi dakwah saja pelan-pelan. Nah, jadi umat Islam terbanyak itu seluruh dunia adalah di Indonesia. Nah, jadi ulama-ulama Indonesia ngerti bahasa Arab, tapi orang Arab tidak ngerti bahasa Indonesia. Jarang sekali. Diundanglah ulama-ulama dari Indonesia ke Arab Saudi. Nah, lalu ditanya oleh ulama-ulama Arab Saudi, wahai para ulama Indonesia, kalian ulama Indonesia suka peringatan Maulid Nabi kan? Iya. Suka peringatan Isra Mi'raj? Iya. Wah, kami di Arab Saudi tidak pernah. Tidak pernah kami memperingati Maulid. Tidak pernah kami memperingati Isra Mi'raj. Nuzul Quran 1 Muharram itu haram, tak pernah sama sekali. Lalu banyaklah argumen-argumen yang disampaikan, dalil-dalil tidak perlu peringatan Maulid Nabi. Nah, lalu setelah kami berbicara, dengarkanlah pula pembicaraan kami, kata ulama-ulama dari Indonesia. Dalil-dalillah sudah habis semuanya dikemukakan, tinggal lagi dialog, menyampaikan perasaannya masing-masing. Nah, jadi seorang ulama dari Indonesia mengatakan kepada ulama di Arab, bapak-bapak, para asatidz itu ustaz-ustaz, jawabannya asatidz, para syekh, masaih, kalau apanya jawabannya masaih, ayuhal masaih, para syekh sekalian, kalian di Arab ini apabila rindu kepada Nabi Muhammad SAW bisa ke Madinah mengunjungi kuburannya, ya kan, makamnya, lalu berselawat kepada Rasulullah, berdoa kepada Allah semoga kita dipertemukan besok dengan Nabi Muhammad SAW di surga Jannatul Ma'in. Kalian kalau rindu kepada Nabi Muhammad SAW bisa melihat tanah tempat kelahiran beliau di Mekah. Sekarang ada terminal di Mekah. Nah, di situ rumah tempat kelahiran Rasulullah. Sayangnya sekarang yang diberikan oleh orang-orang tertentu. Nah, jadi kalau dia rindu kepada Rasulullah, dia bisa pergi ke makam Rasulullah, bisa dia mengelilingi Ka'bah, bisa dia pergi ke rumah tempat lahirnya Rasulullah.
Siapa saja yang mau berselawat kepadaku, apakah itu 10 kali di pagi hari atau 10 kali di sore hari, akan mendapat syafaatku di hari kiamat. Jadi berselawat sering kepada Rasulullah itu mendapat syafaat di hari kiamat. Bapak Ibu pernah punya ayam? Pernah ya? Nah, umpamanya ayam Bapak Ibu itu bertelur, telurnya 10 buah, menetas semuanya 10 buahnya itu. Cantik-cantik anak ayam itu. Gembira atau tidak dengan kelahiran anak ayam? Nah, anak ayam saja lahir kita gembira. Apalagi kalau lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anak kita kalau ulang tahun besar-besar Pak. Pakai bungkus lilin lagi. Wah, gembira. Ketul-ketulan lagi. Panjang umurnya serta mulia. Itu kelahiran anak kita. Ini yang lahir bukan anak. Yang lahir adalah junjungan alam. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak gembira? Masya Allah. Makanya dalam hadis dikatakan akan datang suatu masa nanti orang-orang jahil menjadi pemimpin, baik pemimpin agama maupun pemimpin negara. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu al-ibadu walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu pengetahuan agama dari manusia secara tiba-tiba, tetapi Allah mencabutnya dengan mewafatkan orang-orang alim ulama. Orang-orang alim ulama itu kalau salah kita bukan dikatakan sesat, kalau bid'ah tidak diciumnya kita. Seperti apa? Ada imam muridnya tersalah membaca ayat, dia peluk. Ananda, ada tadi ayat yang benar. Oh iya ayanda, saya tinggal ini tidak. Terima kasih Pak ayanda. Begitu. Bukan kata sesat kamu sudah jadi imam menyalahkan orang. Kamu ini memimpin tidak benar. Bukan begitu. Diciumnya. Anda sudah benar. Cuma tersalah baca ayat. Terima kasih Pak ayanda. Itu yang ulama Bapak Ibu. Jadi yang suka menyalahkan orang itu bukan ulama, itu orang bodoh, orang jahil yang baru-baru kenal dengan ilmu agama. Yang mengatakan bodoh itu bukan saya. Hadis juhalan akan lahir orang-orang bodoh. Fasuilu, lalu orang bodoh itu ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Ketika orang-orang yang bodoh itu ditanya, dia akan berfatwa tanpa akhlak, tanpa ilmu, tanpa rasa persaudaraan, hanya menyalahkan begitu saja. Dallu wa adallu. Dia sendiri sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dallu wa adallu. Karena itu Bapak Ibu terhormat, umat Islam yang begitu banyak di Indonesia ini mencintai Rasulullah melalui peringatan Maulid, melalui Isra Mi'raj, bukan membuat acara menambah rukun Islam. Lalu rukun Islamnya jadi 6. Begitu ya? Nah, di samping yang kelima yang keenamnya peringatan Maulid Nabi ya bid'ah dolalah sesat itu. Tapi tidak, itu menunjukkan rasa gembira. Kita punya MDA, itu bid'ah tidak itu. Zaman Rasulullah kan tidak ada MDA, tapi bid'ah dalam arti bid'ah lafzi. Ya, dia ada bid'ah lafzi, ada hakiki. Yang lafzi ini nampaknya seperti bid'ah yang tidak ada pada Rasulullah. Kalau yang hakiki melawan syariat Rasulullah. Umpamanya dia mendirikan masjid, tapi untuk menandingi masjid Rasulullah. Nah, itu namanya bid'ah dolalah. Nama masjidnya Masjid Dirar. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan ada satu masjid yang dihancurkan pada masa Rasulullah. Masjid yang didirikan oleh Abdullah bin Ubay, tokoh munafik, supaya berkurang di masjid Rasulullah orang sholat, sebahagian di masjid-masjid Dirar. Jadi dalam sejarahnya Rasulullah pernah meruntuhkan masjid. Nah, kalau masjid untuk menandingi Rasulullah itu harus dihancurkan. Tapi kita memperingati Maulid Isra Mi'raj bukan menandingi, tapi justru mencintai dengan cara kita. Akhirnya para ulama Arab Saudi mengatakan wajarlah kalau umat Islam itu banyak jumlahnya di Indonesia. Umat Islam sepenuh hatinya yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, jauh
Kali, kok mau dimatikan? pada kali ini mudah-mudahan Yang bulat buat, kita yang bulat kan? paham Sini lah. terhadap materi yang beliau berikan. Kita doakan Yang ini, kepada hidup beliau tadi. dan kepada Allah Apakah yang mana? Apakah yang mana? Ini. Rekamnya yang mana? Ini. Mana? Jadi Rekamnya tadi yang mana? Bang Ami, dan juga kita berdoa kepada Allah semua kita mana lagi matian? Ini dia. masjid Nurul Jannah selalu dikuatkan iman